saya sempat, ini namanya juga manusiawi banget gitu ya, bahwa mungkin ada rasa gak nyaman atau seperti apa. Saya sempat menyalahkan Arka. Oh, Arka ini mengambil ruangnya Ariel dalam keluarga kami gitu ya. Tapi kemudian saya berpikir berulang-ulang, saya banyak istighfar. Kemudian juga saya akhirnya menemukan bahwa ternyata keindahan luar biasa ya di masa-masa akhir Ariel itu. Saya merasa bahwa justru Allah itu sayang sekali sama anak pertama saya ini. Halo, Assalamualaikum. Saya Atalia Praratia, biasa dipanggil Mama Jabar atau Bu Cinta. Saya juga adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Jadi menemukan Arka itu seperti jodoh yang ditunjuk oleh Tuhan gitu, karena pada waktu itu kita rencananya akan mengambil anak perempuan, tapi ternyata Allah menunjukkan itu tuh anak laki-laki. Saya sempat diskusi sama anak-anak saya ketika saya usianya 35 tahun. Waktu itu Ariel sama Tete Zara tuh masih kecil gitu ya. Terus saya tanya, mau nggak punya adik lagi? Gak mau katanya, nanti kayak Zara katanya gitu ya. Tapi perjalanan dengan waktu tiba-tiba anak-anak yang pengen gitu. Tiba-tiba mama mau dong punya adik gitu. Oh mau, wah kenapa gak dari dulu, aku bilang gitu ya. Terus tapi pada saat itu saya sudah usia 45 tahun dong. Nah berjalan dengan waktu Kang Emil bilang, teh kayaknya kalau di rumah ada wangi-wangi bayi, suara-suara bayi kayaknya kita akan lebih menyenangkan gitu ya, keluarganya lebih hangat lagi gitu. Karena kakak-kakaknya udah beranjak dewasa, jadi mereka udah sibuk sendiri-sendiri kan. Ya, pada waktu itu kita tadi merencanakan anak perempuan gitu. Jadi ada satu anak perempuan yang kita setiap kesana ke situ aja terus, dan tidak pernah, pada Arka ada di situ tapi kita tidak pernah melihat Arka. Tapi pada satu waktu kita akan, ini udah lagi mangku, saya lagi mangku, Kang Emil juga lihat ke anak perempuan itu, tiba-tiba ada anak laki-laki, ya anak bayi gitu ya, lagi onggong-onggong gitu di lantai gitu. Terus Kang Emil bilang, teh yang itu aja kayak gitu. Saya kaget banget, tuh ini gimana ini, saya bilang gitu, yang itu aja. Dari situ dia tidak pernah berhenti untuk mengatakan anak itu gitu, menyebut-nyebut anak itu. Teh, ayo dong dibawa pulang. Teh terus seperti itu hampir setiap hari. Itu saya bilang, kenapa jadi berubah jadi laki-laki? Aku nggak tahu katanya. Aku sampai mimpi berapa kali. Terus akhirnya saya bilang, aduh, ya udah saya istikharah dan lain sebagainya. Terus kemudian saya bilang, ya sudah, kalau memang Allah menitipkan anak ini untuk dibawa oleh kami ke rumah, maka ya sudah, bismillah. Pada waktu itu kami bawa pulang ke rumah gitu. Terus akhirnya alhamdulillah Arka juga tumbuh menjadi anak yang luar biasa ya. Sekarang tuh aktif sekali. Kemudian juga dia menyenangkan gitu. Dia tuh orangnya senang menyenangkan orang lain gitu ya. Jadi buat saya itu satu kebahagiaan. Saya sempat sebetulnya ini terus terang ya, saya merasa gimana ya, mungkin pada waktu itu karena suasana hati sedang kurang baik ya, dalam arti bahwa saya pada waktu kehilangan seorang anak laki-laki yang saya sayangi banget. Saya sempat, ini namanya juga manusiawi banget gitu ya, bahwa mungkin ada rasa gak nyaman atau seperti apa. Saya sempat menyalahkan Arka. Oh, Arka ini mengambil ruangnya Ariel dalam keluarga kami gitu ya, sempat seperti itu. Nah beberapa waktu seperti itu saya sampai rasa sayang saya sepertinya kok kayak berkurang sama Arka gitu ya, karena hal tersebut. Tapi kemudian saya berpikir berulang-ulang, saya banyak istighfar, kemudian juga saya akhirnya menemukan bahwa ternyata keindahan luar biasa ya di masa-masa akhir Ariel itu. Saya merasa bahwa justru Allah itu sayang sekali sama anak pertama saya ini gitu. Jadi Allah itu justru, kalau bahasa Kang Emil itu bagus banget, Allah sudah mencukupkan usianya agar tidak ada lagi kekhilafan setelahnya. Jadi artinya bahwa Ariel itu sedang mekar-mekarnya gitu ya. Dia anak yang baik, dia anak yang soleh, dia anak yang aktif, disayang sama teman-temannya, aduh Masya Allah banyak banget yang sayang sama dia. Allah cukupkan gitu waktunya di situ, karena Allah tuh sayang sama Ariel.
Karena kalau Ariel mungkin ditambah waktunya belum mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang lain kan. Dari situ saya langsung berpikir, oh bukan itu ternyata. Ternyata Allah sudah mempersiapkan ini sejak awal. Jadi ini takdir ya. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan Arka datang ke dalam keluarga kami untuk kemudian menepati tempat Ariel ya. Meskipun tidak akan pernah bisa menggantikan ya. Tetapi kemudian minimal dia menghilangkan rasa gundah kami, dia menjadi pelipur lara buat kami begitu ya, keluarga kami. Jadi seperti itu karena sama waktunya tuh. Kami kehilangan Ariel itu di bulan Mei, Arka itu kami temukan bulan Mei gitu. Kebayangkan seperti itu. Jadi ini semua ada skenario dari Yang Maha Kuasa gitu. Saya merasa seperti itu. Jadi akhirnya saya bisa menerima dengan terbuka, saya malah bersyukur saat ini. Nah kemudian tinggal tugas saya adalah mendidik Arka sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi anak laki-laki di keluarga kami yang bisa menjaga nama baik. Saya ini sebetulnya sedang menulis buku tentang Ariel. Saya merasa bahwa belum ada yang pas dalam arti bahwa ada behind the scene yang harus saya sampaikan kepada masyarakat luas yang mungkin hanya saya yang tahu gitu ya. Kadang-kadang saya karena di HP saya sampai saat ini termasuk profil picture saya itu masih saya dengan Ariel gitu. Jadi setiap hari dia nggak pernah hilang dari ingatan. Nah jadi prosesnya itu sebetulnya saya merasa bahwa kalau dulu kan begini, saya harus melupakan. Ternyata tidak seperti itu. Saya harus berdamai dengan keadaan. Saya harus menerima kondisi. Saya harus justru mengisi hari-hari saya untuk meneladani Ariel. Jadi saya merasa bahwa kehadiran Ariel itu adalah untuk melengkapi kami di keluarga. Saya belajar banyak dari Ariel. Jadi kerennya Ariel itu sebelum dia berpulang, dia sudah mempersiapkan juga semuanya. Nah, saya merasa bahwa ini anak ini ada sesuatu, ada rahasia di balik apa yang dia lakukan. Ternyata keikhlasan. Dan itu saya belajar dari Ariel, luar biasa. Pada waktu itu dia mempersiapkan semuanya. Jadi ketika dia datang kepada saya, dia sudah bilang, Mama, A punya tabungan. Mama A sudah mempersiapkan, itu seperti ini. Bahkan organisasi yang dia bentuk namanya Jabar Bergerak Zilenial, dia sudah siapkan penggantinya. Jadi dia sudah melantik dulu penggantinya itu gitu ya. Justru ketika saya drop, saya merasa hancur menjadi seorang ibu karena anak yang disayanginya kemudian Allah memanggilnya lebih cepat dari yang seharusnya begitu ya. Pada waktu itu saya juga berpikir bahwa oh ternyata tidak seperti itu. Semua sudah dipersiapkan dengan sangat-sangat matang gitu ya. Saya itu adalah orang yang selalu bersyukur. Jadi saya diajarkan oleh orang tua saya bahwa hidup itu tidak perlu ngoyo. Karena semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Saya merasa ternyata waktu itu terbatas. Dan batasan itu bukan kita yang mengatur, tapi Tuhan yang mengatur. Nah jadi pada waktu itu saya merasa bahwa apa yang terjadi kepada Ariel itu bisa menjadi pelajaran buat saya khususnya di keluarga gitu. Bahwa ternyata precious moment itu tidak boleh kita abaikan gitu. Jadi waktu berkumpul keluarga itu Masya Allah gitu. Itu kebersamaan kita bersama keluarga itu harus menjadi sesuatu yang spesial sekali kapanpun sesungguhnya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan tetap bersama. Nah seperti itu ya. Saya merasa bahwa ke Teteh juga kita sebagai orang tua tidak boleh kemudian kita merasa gengsi untuk meminta maaf kepada anak-anak. Nah termasuk juga yang kedua, saya merasa bahwa pada waktu itu juga ini saya nggak tahu kenapa sebelum kejadian itu saya sempat minta maaf sama AA gitu ya. Jadi AA maafin mama ya, mama suka gimana ya, suka jahil sama AA, suka kadang-kadang juga marah sama AA. Jadi saya peluk Zara, saya di awal sih saya bilang, Zara maafin ya kalau misalkan mama selama ini mungkin kamu merasa kurang perhatian karena mama terlalu sibuk. Tapi kamu sekarang sudah cukup besar, kamu sampaikan saja, nggak perlu kamu sungkan. Ketika kamu merasa kamu perlu mama, panggil mama. Kapanpun mama akan siap untuk kamu gitu ya. Semua punya tantangan masing-masing, semua juga punya kemudian mungkin kesempatan juga yang berbeda gitu. Maka yang paling penting adalah niat baik kita untuk menjadikan anak kita ini anak yang sukses di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Buat Kang Emil, dalam perjalanan saya bersama Kang Emil,
Saya belajar banyak. Jadi dia yang kemudian menyebabkan saya menjadi perempuan yang mandiri. Dia yang kemudian menyebabkan saya untuk berusaha untuk selalu menjadi ibu dan istri yang baik. Nah itu yang menyebabkan saya merasa bahwa kita ini bukan masing-masing, tapi kita ini satu tim. Jadi Kang Emil, saya akan tetap jadi satu tim dengan Kang Emil. Ayo kita sama-sama mencapai kebahagiaan bersama. Hatur nuhun.